Materinya adalah struktur organisasi gerakan pramuka yang akan dibawakan oleh siapa ya? Ada yang tahu nggak ya siapa pemateri kita pada pagi hari ini? Langsung kita sambut saja ya. Silakan Kak. Oke, pagi hari ini saya ditemani oleh pemateri siapa Kak namanya? Silakan diperkenalkan. Cek. Baik, terima kasih Kak Septi dan selamat pagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, tadi Kak Septi sudah menyampaikan materi saya hari ini, yaitu adalah struktur organisasi gerakan Pramuka. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu ya. Tolong bisa tampilkan PPT-nya ya. Lanjut ya. Yang kedua ya, materi saya adalah struktur organisasi gerakan Pramuka. Lanjut. Nah, ini nama saya ya, saya perkenalkan, nama saya adalah Yudi Santoso. Kelahiran asli Malang tanggal 25 Desember 1985. Lagi. Nah, saya adalah guru SD di SD Mojolango 2 di Kota Malang. Dan pada 2004 saya pernah menjadi Dewan Kerja Cabang Kuartir Cabang Kota Malang masa bakti 2004 sampai 2008, dan saat ini juga menjabat sebagai Wakabina Muda di Kuartir Ranting Lokwaru dan sebagai pengurus Pusdiklacap Gerakan Pramuka Kota Malang di bidang urusan rumah tangga. Tuh, tadi sedikit perkenalan dari saya. Lanjut ya. Lanjut. Baik. Apa sih struktur organisasi gerakan pramuka itu? Struktur organisasi gerakan pramuka adalah bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka, mulai dari tingkatan yang paling bawah sampai dengan yang paling atas beserta mekanisme kerjanya. Jadi ada urutannya, ada tingkatannya. Lanjut. Nanti akan sampaikan tingkatannya apa saja ya. Baik. Struktur organisasi gerakan pramuka diatur dalam Surat Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 220 tahun 2007, yaitu tentang petunjuk penyelenggaraan pokok-pokok organisasi gerakan pramuka. Jadi struktur ini tidak asal dibuat, tapi harus ada atau dibuatkan surat keputusan dari Kuartir Nasional. Jadi ada tingkatannya dari sekolah sampai ke tingkat nasional atau tingkat gugus depan sampai tingkat nasional. Lanjut. Struktur organisasi gerakan pramuka disusun mulai apa saja sih? Nah, di situ kita bisa lihat
Yang pertama adalah tingkat nasional atau tingkat seluruh Indonesia. Ya. Yang kedua yaitu tingkat daerah atau tingkat setingkat dengan provinsi. Nah, yang ketiga adalah tingkat cabang. Tingkat cabang ini tingkatnya kota dan kabupaten yang ada. Dan keempat adalah tingkat ranting. Tingkat ranting ini setara dengan tingkat kecamatan. Ya. Dan yang kelima adalah tingkat gugus depan atau tingkat sekolah. Jadi tingkatannya itu ada 5 tingkatan, ya, dari tingkat nasional atau yang biasanya disebut dengan Kuarnas, kuartir nasional, tingkat daerah yaitu kuartir daerah, Kuarda, tingkat cabang itu Kuarcap atau kuartir cabang, tingkat ranting yaitu Kuaran atau kuartir ranting, ya, dan gugus depan atau sekolahnya. Dilanjut. Nah, di situ ada struktur organisasi gerakan pramuka dari tingkat yang paling atas sampai yang paling bawah. Ya. Sampaikan paling dari atas ya, karena saya sampaikan pramuka utama atau pramuka tertinggi itu adalah presiden. Presiden yang saat ini menjabat, ya, saat menjabat. Yaitu kalau saat ini ya Presiden Joko Widodo, ya, karena presiden sekarang kita adalah Pak Jokowi. Jadi itulah pramuka utama. Nanti ganti pemimpin juga ganti lagi, ya, presiden utamanya, pramuka utamanya. Nah, di bawah pramuka utama yaitu ada Kuarnas atau kuartir nasional, yang di atasnya ada pembimbingnya yaitu namanya Mabinas, ya, Majelis Pembimbing Nasional, ya. Tuh. Nah, di Kuarnas sendiri, ya, di Kuarnas itu ada beberapa lembaga di bawahnya, ya, yaitu DKN, Dewan Kerja Nasional, itu menaungi anak-anak muda seluruh Indonesia, ya, dari provinsi-provinsi, kota-kota itu direkrut untuk menjadi Dewan Kerja Nasional. Dan ada Lemdikanas atau Lembaga Pendidikan Kuartir Nasional. Jadi kursus-kursus atau pelatihan-pelatihan untuk benar-benar dibimbing di Lemdikanas, Lembaga Pendidikan Kuartir Nasional. Dan ada PIM Saka atau pimpinan Saka tingkat nasional atau satuan karya, ya. Di bawah kuartir setiap 5 tahun, ya, ini diadakan Munas atau Musyawarah Nasional, ya, tingkat Kuarnas. Ini untuk memilih ketua kuartir nasional dan pengurus di tingkat kuartir nasional, ya. Di bawahnya ada kuartir daerah atau disingkat dengan Kuarda. Itu tetap di dalam bimbingan, ya, Mabida atau Majelis Pembimbing Daerah. Ini setingkat gubernur. Ya, jadi kalau di Jawa Timur gubernurnya ada yang tahu? Ya, gubernurnya adalah siapa? Kofifa Indah Parawangsa. Ya. Nah, ini beliau sekarang menjadi Mabida, diangkat menjadi Mabida juga, ya. Di Kuarda di bawahnya juga ada DKD, Dewan Kerja Daerah. Ini juga perkumpulan kaum muda dalam organisasi Dewan Kerja Daerah. Ini diambil dari kota-kota yang ada di provinsi tersebut, ya. Ini juga mengikuti seleksi, ya, untuk menjadi Dewan Kerja Daerah. Dan ada Lemdikada atau Lembaga Pendidikan Tingkat Daerah, ya. Ini jadi sama dengan kuartir Lemdikanas. Ini di
kuartir daerah ada yang namanya lem dikada. Ini untuk pelatihan-pelatihan bagi pembina dan pramuka-pramuka. Ya. Juga ada PIM Saka tingkat daerah, pimpinan satuan karya tingkat daerah. Dan setiap 5 tahun sekali diadakan musda atau musyawarah daerah ya, untuk memilih ketua dan pengurus kuartir daerah. Lanjut, di bawahnya ada kuarcap atau kuartir cabang. Ya, kuartir cabang di bawah bimbingan Kamabicap atau Majelis Pembimbing Cabang setingkat bupati atau wali kota. Contohnya kalau di Malang atau kota Malang ini Kamabicapnya adalah wali kota atau Pak Sutiaji ya, dan jajarannya. Nah, di tingkat kuarcap ini ada yang namanya DKC, Dewan Kerja Cabang. Dewan Kerja Cabang ini sama dengan tingkatannya dengan DKN, DKD. Ini untuk golongan muda. Ya. Dewan Kerja Cabang ini diambil dari tiap-tiap perti atau perguruan tinggi dan ini apa? Pengurus Dewan Kerja Ranting dari kecamatan. Ya. Juga ada lem dikacap atau lembaga pendidikan tingkat cabang. Sama untuk pembelajaran atau pendidikan di tingkat cabang ini untuk anggota-anggota pramuka dewasa maupun anggota mudanya. Nah, juga ada PIM Saka, pimpinan Saka tingkat cabang. Ya. Nanti saya jelaskan apa itu sih Saka. Ya. Dan setiap 5 tahun sekali diadakan musyawarah cabang. Musyawarah cabang sama untuk memilih ketua dan pengurus di kuartir cabang tersebut. Ya. Di bawahnya lagi kuartir cabang ada kuartir nasional ya. Dengan bimbingan Mabiran atau Majelis Pembimbing Ranting. Ini biasanya setara dengan Pak Camat atau Ibu Camat ya. Di Kota Malang ada 5 kecamatan, berarti ya tiap-tiap kuarannya ada 5 ya, di masing-masing kecamatan. Ada Tokwaru, Sukun, Kedung Kandang, Blimbing, dan Klojen ya, 5 kuaran tersebut. Di kuaran hanya ada DKR, Dewan Kerja Ranting, anak-anak golongan muda peserta didik yang tergabung dari perguruan tinggi dan tingkat SMA ya. Di tingkat SMA, kalau SMP masih belum masuk ya. Kalau di Kuarnas, Warda dan Kuarcap tadi ada lem di kacap atau lembaga pendidikan kuartir ya, kalau di Kuaran tidak ada ya, tingkatnya hanya sampai Kuarcap saja. Nah, di Kuaran cuma ada DKR, Dewan Kerja Ranting, dan PIM Saka tingkat ranting. Ya. Tuh. Dan di bawahnya ada Korsa atau Mabisa, ini tingkat kecamatan, tapi jarang ada. Ya. Kalau di Kuaran itu musran, ada musran, musyawarah ranting, pergantian ketua dan pengurus itu setiap 3 tahun sekali. Ya. Dan di bawahnya kuartir ranting ada gugus depan. Nah, gugus depan ini seperti di sekolah kalian ini di SMP 8 ya. Dan di bawah bimbingan Kamabikus atau ketua majelis pembimbing gugus depan. Ini diambil dari tokoh masyarakat atau ibu kepala sekolah. Ya, ibu kepala sekolah dan jajarannya. Ya. Gugus depan ini terbagi menjadi 4. Ya. Tadi disingkat di sini ada SGTD. Ya. S itu golongan siaga, G galang atau penggalang, T
itu tegak atau penegak tingkat SMA. Ya, kalau Galang tadi penggalang tingkat SMP atau SD di kelas 6. Ya. Terus yang terakhir ada Dega atau Pandega tingkat perguruan tinggi. Ya. Dan mereka boleh ikut SAKA, satuan karya, yaitu dari tingkat penggalang. Kalau penggalang masih tamu SAKA biasanya. Ya. Itu. Ada SAKA Putra dan SAKA Putri. Jadi di Pramuka itu ada satuan terpisah. Ya. Itu. Ini SAKA tadi apa sih? SAKA itu satuan karya. Ini kayak kalau di masuk sekolah SMK itu kejuruan. Ya. Ini ada keahlian-keahliannya. Ada SAKA Bayangkara di bidang air atau kelautan, SAKA Dirgantara itu angkatan laut, ya nanti diajarin oleh itu, dan Bayangkara, kepolisian dan sebagainya. Lanjut materi selanjutnya. Nah, ini struktur organisasi di gugus depan, adik. Ya. Tadi kalau tingkat nasional, ya seluruh Indonesia, ini kita bahas dari tingkat paling dasar dulu, yaitu struktur organisasi gugus depan. Yang di atasnya adalah Majelis Pembimbing Gugus Depan, ya, atau Mabigus. Ya, tadi ada Ibu Kepala Sekolah, kalau di sini Ibu Kepala Sekolah, ya, atau Bapak Kepala Sekolah sebagai majelis pembimbing, dan struktur-struktur di bawahnya. Ya. Dan di bawah majelis pembimbing ada Ketua Gugus Depan atau Pembina Gugus Depan. Ya, Pembina Gugus Depan ini diambil dari guru, ya, guru yang bertugas di sekolah tersebut, dan beliaunya suka pramuka juga, ya, dan harus pernah mengikuti kursus. Ya. Nah, setara dengan Ketua Gugus Depan ini didampingi oleh Dewan Kehormatan Gugus Depan, juga diambil dari guru-guru atau tokoh masyarakat. Ya. Dan di sampingnya lagi ada Badan Pengawas Keuangan atau BPK. Jadi Gugus Depan ini harus pengeluaran keuangannya harus tetap dipantau, ya, oleh pengawas keuangan. Di bawah Ketua Gugus Depan ada pembina-pembina satuan. Jadi yang langsung berhubungan dengan adik-adik itu namanya pembina satuan. Kalau Ketua Gugus Depan ini hanya mengurusi menjembatani antara Kamabigus, Ibu Kepala Sekolah, dengan pembina satuannya. Ya. Pembina satuan itu juga terbagi menjadi 4, yaitu siaga, perindukan siaga, pasukan penggalang, pembina penggalang, pembina penegak, dan pembina pandega. Ya. Biasanya di tiap-tiap sekolah itu atau gugus depan itu harus ada ini, di siaga ada 1 pembina siaga dan 3 pembina pendamping atau pembantu pembina. Ya. Di penggalang juga gitu, ada 2 pembina penggalang dan 2 pembantu pembina penggalang. Dan penegak juga gitu. Nah, penegak hanya 1 pembina penegak dan 1 pembina pendamping atau pembantu pembina. Kalau di pandega ada 1 pembina pandega dan narasumber ahli. Tapi adik-adik itu harus satuan terpisah, pembina putra sendiri, pembina putri sendiri. Tidak boleh 1 pembina, ya, putra membina 2 gender yang berbeda, yaitu bina putri dan bina putra, tidak boleh. Jadi harus terpisah. Ya. Nah, di setiap
pasukan atau setiap tingkatan itu ada yang namanya, kalau disebut biasanya kelompok. Kalau di siaga itu perindukan, ya, perindukan, itu perindukan siaga. Ini sama dengan kelompok, regu juga sama, ya, tapi disebutnya perindukan. Itu ada dalam satu perindukan itu ada 3 sampai 4 barung, dan setiap barung terdiri dari 6 sampai 8 orang. Ya. Kalau di tingkat penggalang dinamakan pasukan, pasukan penggalang atau regu. Ya. Pasukan penggalang atau regu. Ya. Regu ini dalam satu pasukan itu ada 3 sampai 4 regu, dan setiap regu terdiri dari 6 sampai 8 orang. Kalau dulu, zaman dulu bisa sampai 10 ya anggotanya ya, tapi sekarang sudah diatur tidak boleh, ya, ada aturannya. Jadi 6 sampai 8 orang dalam satu regu, ya. Dan di penegak itu ada ambalan penegak, disebut ambalan, dan nama-nama kelompoknya, regunya itu disebut sangga. Di dalam satu ambalan, ya, satu lingkup ambalan itu ada 3 sampai 4 sangga, dan setiap sangga terdiri dari 6 sampai 8 orang, sama, ya. Dan di tingkat pandega ini, tingkat kuliah atau perti, itu disebut racana, racana pandega. Dan dalam racana itu disebut kelompoknya disebut reka, ya. Maksimal berisikan 30 orang pandega, ya. Ini struktur organisasi di tingkat gugus depan. Lanjut di tingkat kuartir ranting atau tingkat kecamatan. Jadi, ya, ini ada mabiran, majelis pembimbing ranting, atau bisa disebut Mabiran atau ketua majelis pembimbing ranting. Ini dipimpin oleh bapak camat atau ibu camat yang bertugas di kecamatan tersebut dan jajarannya, ya. Nah, di bawahnya Kamapiran ini ada ketua kuartir ranting atau ketua kuaran. Nah, ini tetap harus didampingi oleh BPK, Badan Pengawas Keuangan, untuk mengawasi keuangan yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut. Jadi biar tidak disalahgunakan. Ketua kuartir ranting ini dibantu oleh para pengurus-pengurus di bawahnya, oleh para andalan, disebutnya andalan, ya. Di bawah ketua ada sekretaris kuartir ranting, ya. Dan sebenarnya ada di atas andalan ini wakil-wakil ketua. Wakil ketua urusan bina muda itu mengurusi anak-anak muda, peserta didik dari SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Ada wakil ketua binawasa. Wakil ketua binawasa ini mengurusi pembina-pembina atau unsur-unsur dewasa, ya, seperti guru dan sebagainya, ya. Dan ada lagi Paka Abdimas Humas, ya, mengurusi tentang bagaimana pramuka itu bisa berkembang dan mempromosikan pramuka tersebut, ya. Nah, di bawahnya ada andalan-andalan urusan, banyak sekali sebenarnya urusannya. Bidang tadi ada andalan bidang siaga, andalan bidang penggalang, andalan bidang penegak dan seterusnya, ya. Ada urusan agama juga, ada urusan kegiatan dan sebagainya itu, ya. Di bawahnya ada staf kuartir ranting yang membantu sekretaris untuk mengurusi surat menyurat, ya. Lanjut di materi selanjutnya, yaitu
struktur organisasi kuartir cabang gerakan pramuka ini di tingkat kota ya, kuartir cabang itu di tingkat kota, yaitu tetap ada paling atas yaitu Mabicap, Majelis Pembimbing Cabang, kita sebut Mabicap, ketua Majelis Pembimbing Cabang. Ini tadi saya sebutkan dipimpin oleh atau dijabat oleh Bapak Wali Kota, atau kalau tingkat kabupaten itu bupati ya. Dibantu dengan jajaran-jajaran di bawahnya, wakil-wakilnya ya. Dan di bawah Mabicap, Majelis Pembimbing Cabang, tadi ada ketua kuartir cabang. Jadi harus beda antara majelis pembimbing dan ketuanya ya. Ketua kuartir cabang ini dipilih oleh beberapa peserta muscap ya, musyawarah cabang, yang diambil dari kuartir ranting dan perwakilan dari unsur-unsur lain ya. Nah, tetap ketua kuartir cabang antara Mabicap dan ketua kuartir cabang ini didampingi atau di dalam pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawas Keuangan, disingkat biasanya BPK ya. Sama fungsinya untuk melihat atau mengecek pengeluaran yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut ya. Di bawah ketua kuartir cabang ada sekretaris cabang ya, sekretaris cabang yang mengurusi administrasi, dibantu nanti dengan staf cabangnya ya. Sama dengan kuartir ranting ya, di bawah ketua kuartir cabang ini ada wakil-wakilnya, sama dengan yang saya sebutkan di kuartir ranting tadi ya. Di bawah wakil ketua itu ada andalan-andalan di bidangnya masing-masing, yaitu ada andalan bidang bina muda, andalan bidang bina wasa, bidang organisasi dan hukum atau bidang orkum ya, bidang keuangan, usaha, sarana dan prasarana, bidang abdimas humas atau abdimas dan humas, hubungan masyarakat ya. Terus ada di bawah Dewan Kehormatan Cabang tadi ya, dari andalan-andalan pengurus tadi itu yang bidang-bidang tadi ini di tingkat kuarcapnya ya. Kalau di bawahnya kuarcap itu ada lembaga ya, lembaga di bawah kuarcap ada Dewan Kehormatan tadi ya. Dan Lemdikacap atau lembaga pendidikan cabang tadi berisi para pelatih ya. Pelatih itu tingkatan pembina yang sudah mengikuti kursus pelatih dasar dan pelatih lanjutan ya, harus meningkat itu. Ini dikumpulkan di sini untuk melakukan pendidikan kepramukaan ya. Dan ada Dewan Kerja Cabang. Dewan Kerja Cabang ini anak-anak muda yang diperbantukan untuk mengurusi pramuka-pramuka golongan muda di tingkat kota ya. Ada Pinsaka, pimpinan satuan karya, dan badan usaha. Jadi pramuka itu harus memiliki badan usaha, tidak hanya bergantung kepada pemerintah gitu. Nah, baik, lanjut di struktur organisasi selanjutnya, yaitu struktur organisasi kuartir nasional gerakan pramuka ya, ini tingkat nasional ya. Ya. Tetap sebenarnya di atasnya masih ada tadi yang disebut Mabinas ya, Majelis Pembimbing Nasional itu, dan langsung ke pramuka utama di atasnya, yaitu Bapak Presiden ya. Ketua Kuartir Nasional dibantu dengan pengurus-pengurus yang lain, yaitu di bawahnya ada bendahara dan
sesjen. Kalau di tingkat-tingkat di bawahnya tadi disebut sekretaris, ya, sekretaris kuartir ranting, sekretaris kuartir cabang dan seterusnya. Ya. Itu ada sekretaris jenderal, ya. Ya, di bawahnya ketua tadi tetap ini dalam dampingan juga BPK, Badan Pengawas Keuangan juga, ya. Dan di bawahnya ketua kuartir nasional itu ada wakil-wakil ketua sama dengan yang di cabang, ya, dan tingkat daerah. Itu ada waka bidang bina muda, waka bidang binawasa. Jadi bina muda mengurusi peserta didik golongan muda dari SD sampai perguruan tinggi. Waka binawasa ini mengurusi pembina-pembina atau unsur dewasa, ya. Waka bidang hublu, ya, hubungan luar negeri kalau di kuartir nasional, ya. Terus waka bidang renbangma, ya. Ada waka bidang kominfo, ya. Ada waka bidang orgakum, organisasi dan hukum. Ada waka bidang badan usaha, abdi mas dan penanggulangan bencana, abdi mas gana, ya, dan waka bidang lingkungan hidup. Nah, ini kalau di kuartir nasional pasti di bawahnya akan banyak unsur-unsur, ya, yang membantu, ya, untuk di bawah, ya. Ini. Baik, adik-adik, itu tadi sedikit materi yang diberikan Kak Yudi tentang struktur organisasi, ya. Tadi kalian menyimak, ya, dari tingkat gugus depan, ya, dari tingkat gugus depan sampai dengan tingkat kuartir nasional, ya, tingkatannya. Jadi apa saja sih? Ada tingkat gugus depan atau tingkat sekolah, terus diketua oleh ketua gugus depan. Tingkat di atasnya ada tadi apa? Ya, tingkat kecamatan, ya, yaitu disebut kuartir ranting, ya. Kuartir ranting dipimpin oleh ketua kuartir ranting, dibina oleh majelis pembimbing ranting. Di atasnya kuartir ranting ada apa? Ada kuartir cabang atau tingkat kota, ya. Sama tingkat kuartir cabang ada ketuanya juga yang disebut ketua kuartir cabang. Tingkat kuartir cabang di atasnya ada tingkat provinsi, yaitu disebut kuartir daerah, ya, kuartir daerah. Lanjut lagi, di atasnya ada tingkat nasional. Setelah daerah, ya, kuartir cabang ada tingkat daerah. Dari tingkat daerah ada tingkat nasional, ya. Itu. Jadi setelah disampaikan tadi yang di pertama, tadi struktur organisasi itu disahkan oleh kuartir nasional, ya. Karena harus ada strukturnya. Kalau tidak ada strukturnya, nanti pramuka bingung, ya, mau kemana, ya, arahnya kemana, jadi tidak bisa diprediksi, ya. Jadi harus ada struktur organisasinya yang mengatur semua kegiatan pramuka, ya. Itu. Baik adik-adik, lanjut. Ya, mungkin yang terakhir ini adalah penugasan, ya, penugasan dari Kak Yudi. Ada dua tugas yang nanti akan kalian kerjakan. Yang pertama adalah, ya, setelah saya sampaikan, ya, struktur organisasi gerakan pramuka diatur dalam SK Kuartir Nasional
atau surat keputusan Kuartir Nasional nomor berapa dan tentang apa. Ya. Nanti kerjakan di penugasan kalian ya. Dan nanti dikirim di link yang dikirim oleh kakak pembina. Ya. Yang pertama tadi itu struktur organisasi gerakan pramuka diatur dalam SK atau surat keputusan Kuartir Nasional nomor berapa dan tentang apa. Yang kedua yaitu buat dan isilah bagan struktur organisasi gerakan pramuka sederhana saja ya, seperti yang ada di gambar situ. Ya, ini yang dari tingkat paling tinggi tadi Kuartir Nasional atau presiden atau pramuka utama sampai ke tingkat gugus depan. Tapi tidak seribet yang disampaikan Kak Yudi tadi ya. Ya. Karena cukup mengisi sederhana seperti yang ada di tampilan itu, yang tampilan kalian lihat. Ya. Itu. Jadi tidak harus ada secara rinci seperti yang tadi Kak Yudi sampaikan. Ya, ini tingkatan tadi ya, yang dari paling atas pramuka tertinggi, pramuka utama, sampai paling bawah adalah tingkat gugus depan. Ya, paham ya? Nah, nanti linknya akan dikirim oleh kakak pembina untuk penugasan kalian. Ya, setelah itu kalian mengerjakan, waktunya kurang lebih 15 menit cukup untuk mengerjakan 2 soal ini saja. Ya, kalau sudah selesai soalnya baru langsung dikirim ke linknya. Baik, itu adik-adik yang materi dari Kak Yudi. Terima kasih banyak. Ya. Kak Yudi sampaikan, semoga berikan Kak Yudi tadi dapat bermanfaat dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan ya, jaga kondisi ya. Jangan lupa lakukan hidup bersih ya. Keluar harus memakai masker ya, sekarang harus memakai masker double ya. Terus biasakan cuci tangan ya. Kalau setelah keluar kegiatan pulang ya dibersihkan, mandi, ganti baju biar tidak kita membawa penyakit ke keluarga kita ya. Itu. Baik, itu adik-adik silakan mengerjakan tugas dari Kak Yudi. Sampai jumpa nanti di materi selanjutnya dengan pembina dan yang lain, dan mungkin besok Kak Yudi masih ada materi satu lagi. Saya akhiri.